Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Maria Alkitia dan rekan-rekan saya Andini Mutiara Asri. Saya Najuli Dayati. Video presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Benarda SPMM. Adapun materi yang kami presentasikan pada kali ini berjudul Sistem Pengendalian Terhadap Tindakan, Personel, dan Budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pengendalian terhadap tindakan, personel, dan budaya. Pengendalian hasil bukan hanya satu-satunya bentuk pengendalian. Salah satu jenis pengendalian yaitu pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan ialah memastikan karyawan melakukan tindakan tertentu yang dinilai dapat menguntungkan perusahaan. Pengendalian tindakan hanya tepat digunakan ketika manajer mengetahui tindakan apa yang diinginkan dan bisa memastikan bahwa tindakan yang diinginkan tersebut terjadi. Selanjutnya, pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan adalah bentuk paling langsung dari pengendalian manajemen karena meliputi pengambilan langkah-langkah tertentu untuk memastikan karyawan bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan dengan membuat tindakan karyawan sendiri sebagai fokus pengendalian. Selanjutnya, pengendalian tindakan terdiri dari pembatasan perilaku, penilaian pratindakan, akuntabilitas tindakan, dan redundansi. Selanjutnya ada pengendalian tindakan dan masalah pengendalian. Yang pertama, pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku mulanya efektif untuk menghilangkan masalah motivasional. Karyawan yang mungkin sempat tergoda untuk terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan dapat terhindar untuk berbuat demikian. Yang kedua, penilaian pratindakan. Karena penilaian ini sering melibatkan komunikasi kepada karyawan mengenai hal apa saja yang diinginkan oleh perusahaan. Maka penilaian ini pun dapat membantu meringankan kurangnya pengarahan dalam perusahaan. Selanjutnya ada pengendalian akuntabilitas dan redundansi. Pengendalian akuntabilitas. Rincian mengenai tindakan yang diinginkan dapat membantu mengarahkan dan mengurangi ragam pembatasan perorangan akibat keterampilan atau pengalaman yang tidak mencukupi. Selanjutnya, redundansi. Efektif dalam membantu menyelesaikan tugas khusus jika terdapat keraguan mengenai apakah karyawan yang ditugaskan untuk pekerjaan tersebut benar-benar termotivasi untuk melakukan pekerjaan secara memuaskan. Selanjutnya ada pencegahan versus deteksi. Pengendalian tindakan dapat juga diklasifikasikan berdasarkan apakah pengendalian ini ditujukan untuk mencegah atau untuk mendeteksi perilaku yang tidak diinginkan. Tipe pengendalian tindakan dengan deteksi berbeda dari tipe pengendalian dengan pencegahan, yakni pengendalian dengan deteksi diaplikasikan sesudah perilaku terjadi. Akan tetapi, pengendalian tipe ini akan berjalan dengan efektif jika deteksi dibuat secara tepat waktu dan juga jika deteksi berhasil menghentikan perilaku serta berhasil mengoreksi dampak-dampak dari tindakan yang merugikan. Selain itu, deteksi dini terhadap tindakan yang merugikan itu sendiri bersifat preventif atau dapat mencegah. Deteksi ini bisa menyurutkan niat seseorang untuk sengaja melibatkan diri dalam perilaku yang tidak diinginkan. Berikut ini beberapa kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan tidak dapat digunakan dengan efektif pada setiap situasi. Pengendalian tindakan hanya efektif ketika kedua kondisi ini ada. Yang pertama, perusahaan dapat menentukan tindakan apa yang diinginkan atau tidak diinginkan. Yang kedua, perusahaan dapat memastikan bahwa tindakan yang diinginkan atau tidak diinginkan dapat terjadi atau tidak terjadi. Pengendalian personil.
Pengendalian personil membangun kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan atau memotivasi diri mereka sendiri. Pengendalian personel memiliki 3 tujuan, yaitu pengendalian ini membantu memastikan bahwa tiap karyawan memahami apa yang diinginkan perusahaan. 2. Membantu memastikan bahwa tiap karyawan mampu melakukan pekerjaan dengan baik, bahwa mereka mempunyai kemampuan seperti pengalaman, kepandaian, dan sumber daya seperti informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. 3. Meningkatkan kemungkinan bahwa setiap karyawan akan terlibat dalam self monitoring. Self monitoring terbilang efektif sebab kebanyakan orang memiliki hati nurani yang membimbing mereka untuk melakukan hal yang baik dan mampu melahirkan kemampuan positif akan rasa hormat kepada diri sendiri, self-respect, dan kepuasan saat mereka melakukan pekerjaan dengan baik serta menyaksikan keberhasilan perusahaan. Pengendalian personel dibagi menjadi 3, yaitu seleksi dan penempatan, pelatihan, dan desain pekerjaan dan persediaan sumber daya yang dibutuhkan. Pengendalian budaya. Pengendalian ini didesain untuk mendukung pemantauan bersama, mutual monitoring dari sebuah tekanan kuat dari suatu kelompok terhadap individu yang menyimpang dari norma dan nilai kelompok. Pengendalian budaya akan bekerja paling efektif jika anggota kelompok memiliki keterikatan sosial atau emosional antara satu sama lain. Pengendalian budaya dibagi menjadi 3, yaitu kode etik, imbalan kelompok, dan pendekatan lain untuk membentuk budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna bagi kami dan banyak orang. Terima kasih.